pepeloan maneh. Kita harus keluarkan jin dan jimat yang ada di dalam tubuh ibu kamu. Pepe. Halo semua, gimana kabarnya pecinta film horor dalam negeri? Kembali lagi bareng saya Kubil. Review singkat film horor yang satu ini membawa kita ke realita kenyataan fakta yang ada di tengah kehidupan. Menggambarkan peranan sebagai orang tua yang selalu memikirkan masa depan sang anak agar lebih baik dari hari ini. Untuk mencapai itu semua tentunya butuh finansial atau duit yang tidak sedikit. Selama si duit itu didapatkan dengan cara yang wajar dan halal ya is okay. Tapi mirisnya terkadang kita suka mendengar dan melihat berita di media sosial atau di TV. Demi alasan seorang anak masuk titik-titik, Bapak Kades ini kena OTT, menggelapkan dana desa. Buset dah, sebegitunya ya. Orang ciri-cirinya mah tunggu kiri, tunggu kurus, tunggu kiri. Terkait dengan hal itu, film ini menceritakan seorang ibu tanpa suami yang bernama Sekar berusaha menghidupi 3 anaknya sendirian dengan cara membuka warung makan. Demi keberlangsungan warung tersebut, Sekar kerap kali mendatangi Mak Erot. Mak Ambar yang diketahui seorang dukun spesialis penglaris untuk melakukan ritual perjanjian dengan makhluk gaib yaitu Jin agar warungnya selalu ramai dikunjungi para pelanggan. Kula nurut kana parentah karuhun dihan kula nurut kana parentah janji bakal setia ka pigahoyo. Seperti biasa setiap hari Sekar disibukkan dengan pelanggan, warung nasinya terus ramai dan semakin maju. Sampai terkenal ke penjuru kota, ke pelosok daerah, dari berbagai kalangan tukang ojek, karyawan, mahasiswa, satpam hadir. Sampai pegawai negeri sipil selalu diagendakan dan sudah wajib makan di tempat ini. Walau Sekar seorang janda, dari hasil jualan warung nasi tersebut dia mampu menghidupi dan menyekolahkan ketiga anaknya. Dani si bungsu, Sekar di tengah, Doni si cikal. Dari ketiga anaknya itu apapun kebutuhan dan kemauan yang mereka minta dengan cungcreng langsung tak pakai lama selalu dilaksanakan ibunya. Nganter siapa kamu? temen Bu. Saking sibuknya Sekar melayani pelanggan yang setiap hari terus bertambah, selalu terus berdatangan, hingga dia pun sudah jarang mengunjungi Mak Ambar, bahkan sama sekali tidak pernah dan sampai melupakannya. Tak hanya itu, Sekar pun sudah mengingkari apa yang diperintahkan Mak Ambar untuk selalu masang sesajen di warungnya tersebut. Tiga bulan kemudian berkaitan dengan hal itu dampaknya kini sudah dirasakan Sekar. Warungnya sepi, jangankan orang lalat pun tak mau masuk ke tempat ini. Hingga di suatu hari seorang pelanggan lama yang jauh-jauh datang sekedar untuk makan, udah lapar perjalanan jauh, dia merasa kecewa dengan nasi bau yang disuguhkan tidak seperti biasanya. Nih lihat itu, basi tuh, lauk sama nasinya bau. Sekar yang bingung memikirkan harus bagaimana untuk keberlanjutan warungnya ini. Anaknya si Cikal yaitu si Doni yang polos tidak mengerti keadaan, malah minta duit. Hal ini tentu membuat Sekar sang ibu tambah liar dan pusing. Udah berapa lama ibu modalin kamu, Dan? Kenapa sih nggak pernah ngertiin Dani? Keinginan kamu tuh nggak bisa ibu ikutin lagi, Dan. Di malam hari Sekar pun bermimpi warungnya ramai banyak pelanggan. Namun sungguh terkejut, yang datang pelanggan ini bukanlah manusia pada umumnya, melainkan jin, kuntilanak, nyuri jarian, dan para denemit-denemit lainnya. Keesokan harinya Sekar berinisiatif untuk kembali mendatangi Mbak Ambar yang sempat terlupakan. Namun diketahui dari RT setempat Mbak Ambar sudah meninggal dunia. Pak RT kemudian menyarankan Sekar untuk coba mendatangi Abah Mulyadi, seorang dukun yang mungkin bisa membantunya tentang masalah ini. Saya 3 bulan terakhir ini macet. Saya mengalami kejadian-kejadian aneh. Sungguh terkejut Abah Mulyadi yang latar belakangnya pegawai proyek mendadak dukun juga sempat makan di warung tersebut, mengetahui tentang apa masalah yang sebenarnya dialami Sekar ini. Punten pituduh nyun kekayaan salaresna. Kamu memiliki perjanjian dengan jin.
Sepulangnya dari Abah Mulyadi yang hanya dibekali air jampe-jampe, keadaan ini bukannya membaik, malah sebaliknya. Ketiga anaknya pun merasa aneh mengenai ibunya yang baru-baru ini sering mengalami kerasukan. Udah haus. Ambil sendirilah, kan gampang tinggal ke bawah, Dot. Di saat tersadar, Celarat curhat kepada mereka tentang apa yang sudah diperbuatnya, yaitu perjanjian dengan jin demi penglaris usahanya. Hal ini tiada lain dan tiada bukan untuk masa depan mereka semua. Ibu tak cuma pengen kalian bertiga jadi orang sukses. Dari hari ke hari keadaan Cesekar semakin kesini semakin kesono dan semakin tidak terkendali, membahayakan orang lain dan dirinya sendiri. Para tetangga dan ustadz setempat melihat kejadian ini mencoba membantu dengan berbagai cara, termasuk meruqyahnya. Karena mungkin jin yang bersemayam di tubuh Cesekar ini pangkat bintangnya lebih banyak, jadi sulit untuk disembuhkannya. Doni sebagai kakak tertua di sini walaupun berkarakter sifatnya yang polostrong, demi kesembuhan ibunya dia segera pergi mencari seorang kiai yang sudah disarankan tetangganya tempo hari. Ada kiai yang bisa ngebantu ibu kalian. Seiring berjalannya waktu, Pak Kiai pun tiba. Mereka berharap dengan kehadiran Pak Kiai ini ibunya bisa sembuh seperti semula. Dari hal itu akhirnya Pak Kiai menemukan titik terang dan akan mengeluarkan jin dan jimat yang sudah tertanam di tubuh Cesekar ini. Kita harus keluarkan jin dan jimat yang ada di dalam tubuh ibu kamu. Olah pepeluan maneh. Apakah Pak Kiai bisa berhasil mengeluarkan jin dan jimat tersebut? Sedangkan yang masang Ma'ambar sudah pindah alamat ke alam lain alias meninggal. Dilihat dari judulnya sih meragukan untuk bisa selamat ya. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah mengambil keputusan dengan cara yang salah pasti ada konsekuensi yang harus ditanggung. Yang tak jarang akan membahayakan orang lain bahkan keluarga sendiri. Maka dari itu, berpikirlah sebelum bertindak. Dengan alur cerita filmnya masih tayang di bioskop, judul Menjelang Ajal, diproduksi Raffi Film. Hardah Daeng Ratu sebagai sutradara dan film ini juga diperankan sederet aktor ternama Indonesia, ada Sarifa Denis di situ, Kathleen Halderman dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Terima kasih sudah menonton. Saya pamit undur diri karena harus melakukan tugas rumah, nyuci piring, ngepel, nyapu, dan sebagainya. Jangan lupa subrek supaya channel ini bisa berkembang kayak channel tetangga sekolah. See you next video. Wassalam.